Saudara, pemerintah segera meluncurkan program pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis yang merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program medical check-up gratis ini akan dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan faktor usia, mulai dari balita, remaja, dan lansia. Program ini bertujuan sebagai langkah deteksi dini penyakit agar nantinya bisa segera diobati. Selain mengecek tensi darah, program ini juga memeriksa kesehatan dasar yang mencakup 14 penyakit. Program ini nantinya akan bekerja sama dengan layanan kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas. Lalu seperti apa, saudara, nantinya mekanisme program pemeriksaan kesehatan gratis ini? Sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Widiawati. Terima kasih Bu Widya atas waktunya sudah berbincang dan menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Jurnal Merah Putih. Bu Widya, boleh diceritakan terkait dengan pemeriksaan atau medical check-up gratis yang menjadi program andalan dari Presiden Prabowo Subianto ini, tujuannya sebenarnya apa, Bu? Dan kapan mulai rencananya akan diberlakukan atau dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Jihan. Selamat sore, salam sehat buat semuanya. Jadi tujuan dari program ini sebetulnya adalah kita tuh mengidentifikasi faktor risiko untuk menjaga masyarakat supaya tetap sehat dan tidak berlanjut menyebabkan timbulnya penyakit. Kemudian juga kita mendeteksi kondisi pra-penyakit agar tidak menjadi penyakit. Dan yang lebih lanjut adalah mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat mencegah komplikasi dan juga sebetulnya menurunkan risiko kematian akibat kecacatan. Nah, mungkin juga saya jelaskan sekali lagi, di sini ada 4 kategori yang bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, yaitu usia balita, kemudian usia remaja, kemudian ada usia dewasa dan usia lansia. Nah, kalau di usia balita, itu pemeriksaan kesehatannya difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital yang terindikasi secara dini maka dapat diobati untuk mencegah kematian atau kecacatan. Kemudian kalau anak remaja usia di bawah 18 tahun, screening ini meliputi pemeriksaan obesitas, kemudian diabetes dan juga kesehatan gigi. Difokuskan pada masalah-masalah yang memang sering terjadi dan berkembang di masa kanak-kanak dan usia remaja. Kemudian 2 terakhir adalah pada usia dewasa, fokusnya ini pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, kanker leher rahim yang kebanyakan itu adalah merupakan penyebab utama kematian pada wanita Indonesia. Kemudian di usia siklus hidup usia lansia, screening lansia ini meliputi pemeriksaan Alzheimer, kemudian ada juga pemeriksaan osteoporosis, serta juga pemeriksaan kesehatan umum terkait dengan penuaan. Ada banyak pertanyaan juga yang gimana sih cara mendaftarnya untuk ke program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Nah, di sini masyarakat dapat mendaftar di program pemeriksaan kesehatan gratis ini melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Kalau kita biasanya sebutnya SSM. Nah, ini perlu nih masyarakat tuh menginstalnya terlebih dahulu. Nanti kalau mereka sudah terdaftar, mereka akan menerima pemberitahuan untuk janji pemeriksaan 7 hari sebelumnya, atau 1 hari sebelumnya, atau pada hari ulang tahun mereka. Dan yang mendorong mereka ini untuk mengunjungi pusat kesehatan setempat, misalnya puskesmas, itu sebagai fasilitas layanan kesehatan primer. Nah, kalau misalnya tidak ada warga yang belum mendapatkan notifikasi atau mungkin juga belum mendaftar atau tidak memiliki akses aplikasi, maka masyarakat bisa langsung mendatangi puskesmas untuk mengikuti program screening ini. Tapi ditekankan sekali lagi bahwa kalau bisa masyarakatnya ini mengunduh dulu aplikasi Satu Sehat. Jadi kalau misalnya dia datang, kan kalau datang ke puskesmas, dia bawa handphonenya itu kemudian menunjukkan di tempat pendaftaran bahwa sudah mendaftar di aplikasi Satu Sehat, nanti sama petugas puskesmas akan diverifikasi. Nah, kalau sudah seperti itu maka antrenya akan lebih nyaman. Kalau misalnya mereka langsung itu kecuali tanda kutip mereka tidak bisa mengunduh aplikasi atau sulit, baru mereka membawa KTP dan nanti diverifikasi sama petugas kesehatan setempat. Ini kapan, Bu Widya, masyarakat bisa mengunduh aplikasinya dan juga mendaftarkan untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini?
Kalau aplikasi Satu Sehat kan sudah ada Mbak, tinggal diunduh. Satu Sehat Mobile sudah ada. Dan kalau pemeriksaan kesehatan gratis segera kita akan laksanakan. Jadi di 2025 ini, di Januari ini sudah mulai berlangsung ya Bu ya untuk pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat ini? Ya, segera akan kita lakukan, Mbak. Nanti kalau kan launchingnya nanti sebentar lagi segera akan kita launching. Kalau masyarakat yang ulang tahunnya di Januari kan ada tanya, kalau gitu yang Januari nggak dapet dong gitu. Oh bisa, kita tunggu sampai Maret. Tapi intinya sesegera mungkin kita akan mulai nanti. Artinya ini program ini diberikan untuk yang berulang tahun gitu ya Bu ya? Atau bagaimana Iya, Bu maksudnya? berulang tahun. Jadi yang berulang tahun nanti akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan cek kesehatan gratis ini ya Bu ya Gratis, dari ya. pemerintah. Mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan yang juga menjadi pertanyaan Bu, jika memang ternyata saat cek pemeriksaan kesehatan gratis ini ada penyakit-penyakit tertentu yang dialami oleh masyarakat yang sesuai dengan golongan usianya, ini bagaimana dan langkah apa lagi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Apabila ditemukan, ya mudah-mudahan sehat ya Mbak ya. Apabila ditemukan, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur BPJS, kalau mereka punya BPJS. Kalau bagi masyarakat yang mungkin belum bisa mengunduh atau tidak memiliki smartphone gitu, bisa langsung saja datang ke Datang ke, puskesmas? ya dengan membawa KTP. Dimulai di bulan ini juga ya Bu ya, untuk datang ke Sesegera puskesmas? mungkin Mbak, sesegera mungkin kita akan mulai. Untuk pendaftaran itu tetap sama ya Bu ya, proses menunggu untuk bisa mengecek kesehatan itu 7 hari sejak pendaftaran? Enggak, jadi gini kan kita kalau misalnya kita punya aplikasi itu, aplikasi Satu Sehat Mobile, kita mendaftar di situ. Nanti dapat notifikasi. Nah, notifikasi itu akan menunjukkan di mana mereka bisa mendapat pemeriksaan kesehatan gratis itu di puskesmas mana. Nanti kalau sudah ditunjuk misalnya puskesmas A mereka datanglah di hari ulang tahun itu untuk mendaftarkan kembali. Saya sudah dapat notifikasi dan saya bisa mengecek kesehatan saya di sini. Nah, nanti diverifikasi sama petugas kesehatannya. Kalau misalnya mereka tidak bisa datang tepat pada ulang tahunnya, maka kita akan menunggu sampai H+30. Jadi 1 bulan ke depannya. Oke, jadi nanti pemeriksaan kesehatannya akan dilakukan di hari ulang tahunnya si pendaftar tersebut ya Bu ya. Lanjut aja terakhir Bu, singkat saja Bu Widya, ini sasaran yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan cek kesehatan gratis ini untuk masyarakat apa Bu Widya? Semuanya Mbak, semua usia. Kan tadi saya sudah katakan ada 4 kategori dari bayi baru lahir sampai ke lansia. Ya supaya masyarakat kita menjadi lebih sehat lagi. Kalau untuk remaja, maka kita akan mendapatkan remaja yang lebih sehat di masa mendatang. Baik, terima kasih. Semoga saja program andalan Presiden Prabowo Subianto ini untuk masyarakat, untuk bisa lebih sehat dan juga bisa mendeteksi berbagai penyakit yang ada dalam tubuh ini juga bisa menciptakan Indonesia semakin maju, semakin sehat juga menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Widiawati, atas perbincangannya di Jurnal Merah Putih. Salam sehat, Bu, salam sukses dan juga sehat selalu.